tahun yang lalu kakak saya lumpuh, sudah berobat ke Jakarta, sudah berobat juga di kemana-mana ya, sudah dibawa kemana. Sekarang kita baru sampai di kawasan Makam Mahsuri. Jadi Mahsuri itu adalah Yuk kita spill ruang rawat inap rumah sakit Gleneagles, Penang, Malaysia. Setelah beberapa waktu lalu aku spill tentang penginapan di Penang. Sekarang kita lihat bagaimana ruang rawat inapnya. Nah ini tuh ruangan yang untuk kelas VIP. Ruangannya luas dan lengkap, bersih, nyaman. Tapi menurut saya ya ruang rawat inap di sini dibanding dengan kelas VIP rawat inap di Jakarta jauh lebih keren. Tapi kita sebagai pasien kadang-kadang nggak memikirkan ruangan. Yang penting pelayanannya bikin nyaman. Komunikasi dokter, perawat, ketepatan diagnosa, dan obat-obatan yang sesuai. Jadi kita cepat sembuh dan nggak harus bolak-balik. Kalau soal harga hampir sama dengan rumah sakit di Indonesia, khususnya di Jakarta. Bahkan kalau di total perawatan secara keseluruhan, berobat di Penang itu jatuhnya harga lebih murah. Tapi karena aku pengguna asuransi swasta, maka seluruh biaya perawatan di cover oleh asuransi. Lebih detailnya baca caption ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Malaysia. Kenapa sih Malaysia itu selalu menjadi primadona orang Indonesia, terutama untuk berobat dan juga sambil melancong? Pada video kali ini saya ingin mereaksi pengalaman orang Indonesia ketika berobat di Penang. Kata mbaknya, kalau soal dari segi perawatan, pelayanan memang begitu sangat-sangat baik, tetapi untuk segi ruangan VIP katanya ruangannya keren di Jakarta. Tetapi yang dicari bukan itu. Yang dicari adalah obat-obatan yang dimana sesuai untuk penyakit tersebut dan cepat dalam penyembuhan. Sehingga tanpa perlu bolak-balik lagi ke rumah sakit. Kira-kira seperti itu. Namun di sini saya juga perlu menjelaskan supaya tidak dibuat salah paham. Setiap orang atau setiap manusia mau berobat kemana saja pun itu menjadi salah satu istilahnya menjadi salah satu pilihan mereka masing-masing, kira-kira seperti itu. Bukan di sini terus saya membuat video oh Malaysia terpaling bagus, bukan, tapi saya hanya mereaksi pengalaman orang Indonesia ketika berobat di Penang, Malaysia. Dan juga pariwisata di Malaysia ini juga begitu sangat-sangat maju dan orang Indonesia pun ketika ke Malaysia juga sangat dibuat senang. Lalu bagaimana sih kok bisa orang-orang ketika melancong ke Malaysia itu merasakan kepuasan? Dan tentunya kita simak video berikutnya. Seperti apa pengalaman orang Indonesia ketika berobat di Malaysia dan seperti apa pengalaman orang Indonesia ketika melancong ke Malaysia. Di rumah sakit Penang, apa dokternya paham bahasa Indonesia? Tidak ya. Rumah sakit di Penang, Malaysia itu hampir semua dokternya bisa berbahasa Melayu. Ya, jadi kalau misalkan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia itu kan tidak terlalu jauh ya. Betul, Mbak. Pasti paham. Jadi buat teman-teman yang berobat ke sana bingung pakai ngomong apa, ngomong pakai bahasa Indonesia aja, mereka semua paham gitu ya, paling keserimpet dikit ya. Jadi pakai bahasa Indonesia aja, gampang kok. Semua di sana pakai bahasa Indonesia. Mau naik taksi, mau makan, mau ini, mau itu. Dan banyak juga kan orang Indonesia, 80% mungkin ya. Di sana yang di rumah sakit rata-rata Indonesia ya. Kakak kami mau ke Penang bawa ortu, cek bagian tulang belakang dan ada saraf juga. Rumah sakit mana yang murah dan bagus dokternya? Menigelis kieu euy filternya. Iya, jadi kakak saya mau sharing mengenai rumah sakit yang di Penang yang berkaitan dengan saraf tulang belakang. Ini cerita tentang kakak saya yang beberapa tahun yang lalu ya. Beberapa tahun yang lalu kakak saya lumpuh, sudah berobat ke Jakarta, sudah berobat juga di kemana-mana ya, sudah dibawa kemana-mana, tetapi belum ada kemajuan, malah tambah sakit.
tidak bisa tidur tidak bisa celentang, ngeringkuk gitu karena bagian belakangnya sakit. Pokoknya waktu itu tuh udah lama gitu ya sakitnya tuh. Nah, akhirnya saya berikhtiar bawa kakak saya ke Penang, terus di sana langsung ditangani, dibawa ke rumah sakit Loh Guan Lai. Jadi rumah sakitnya Loh Guan Lai, langsung hari itu juga ditindaklanjuti sama dokter setelah dicek semuanya dulu ya, tentunya dicek semua, besokannya masuk ruangan operasi. Qadarullah kakak saya berangkat pakai kursi roda, di pesawat itu sangat kesulitan. Sampai sana langsung dicek, terus tindakan operasi. Besokannya Masya Allah udah bisa berdiri, udah bisa jalan sendiri ke kamar mandi. Dan 4 hari kemudian, Masya 4 Allah. hari ya kalau nggak salah, bisa keluar rumah sakit. Terus udah gitu bisa jalan sendiri, dan kurang lebih perawatan 1 minggu di sana. Pulangnya udah biasa, alhamdulillah ya. Jadi kakak yang mungkin ada saraf kejepit atau tulangnya remuk, kalau kakak saya dulu tulangnya remuk gitu tuh, patah. Jadi sama dokter operasi besar, kurang lebih perawatan 1 minggu, dan nginapnya itu di samping apartemen persis rumah sakit Loh Guan Lai itu ada apartemen ya. Mudah-mudahan jawaban saya membantu. Terima kasih. Semoga lekas sembuh ya. Mungkin ini menjadi penyebab salah satu orang Indonesia kenapa begitu sangat suka berobat ke Malaysia. Pada cerita mbaknya, kakaknya juga pernah berobat ke Jakarta tetapi tak kunjung juga sembuh. Setelah pergi ke Penang, Malaysia, dengan cukup 1 minggu saja bisa berjalan dan sudah sembuh sedia kala. Masya Allah, luar biasa ya. Padahal di awal dia pergi berobat ke Malaysia, kakaknya itu menggunakan kursi roda. Tetapi setelah ditangani oleh dokter yang ada di Penang, luar biasanya cukup perawatan 1 minggu udah normal kembali. Dan pastinya setiap orang yang berobat mengalami pengalaman yang berbeda-beda. Tetapi di dalam video kakaknya ini, ketika kakaknya berobat ke Malaysia ternyata mendapat kesan yang sangat positif. Kemudian soal biaya katanya juga kurang lebih sama dengan biaya rumah sakit yang ada di Jakarta. Bahkan lebih murah di Penang. Wow, luar biasa memang ya. Negara tetangga kita yang satu ini, destinasi wisatanya pun juga begitu sangat maju. Wisata medisnya juga begitu sangat ramai dikunjungi warga Indonesia. Bahkan 80% pun pasiennya orang Indonesia. Ini membuktikan bahwa pengalaman orang-orang yang berobat ke Malaysia ini mendapat kesan yang sangat positif. Lalu bagaimana dengan suasana pelancongan di Malaysia? Bahkan artis Indonesia pun juga jalan-jalan ke Malaysia, menikmati suasana wisatanya dan juga makanannya. Ada apa saja sih makanan yang ada di Malaysia? Kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Sekarang kita baru sampai di kawasan Makam Mahsuri. Jadi Mahsuri itu adalah ratunya Langkawi. Kota Mahsuri. Cok. Di Langkawi ini. 12 ringgit pintu masuknya sini. Kayak like di Jawa guys. Tapi ini di Langkawi. Gamelan juga ada. Adem sih di sini ya, soalnya banyak pokok-pokok. Banyak pokok jadi asem. Oh, ini Makam Mahsurinya nih. Makam Mahsuri itu. Oh, Makam Mahsuri. Kedah Kota Mahsuri. Ini sejarah ini. Jadi yang aku tahu ya, yang dari Siza kasih tahu itu, jadi Mahsuri itu nama dari ratunya Langkawi zaman dulu. Correct me if I'm wrong ya. Adem banget rasanya, seriusan. Tenang gitu, tenang. Adem banget, tenang kata masnya. Terus nggak begitu panas karena banyak pohon di sini, aku suka. Oh, ini telaga. Masnya suka. Ini telaga Mahsuri. Telaga itu maksudnya sumur, guys. Kalau di Indonesia sumur, di Malaysia namanya telaga. Guys. Oh, ini rumahnya Mahsuri, guys. Aku pikir rumah Kedah zaman dulu. Ternyata emang rumahnya dia ya. Masuk ke sini harus lepas sepatu ya, guys. Nah, ini rumah Mahsuri zaman dulu, guys. Kayak gini rumahnya. Cuma ini ada beberapa yang udah direnovasi ya. Tapi ada juga yang original. Udah lama banget, udah ratusan tahun ya. Kayak gini nih bentuknya nih. Ini rumah ya Mahsuri kan. Dikawin dengan orang
macam in the military punya force general tinggi. Sebab tu rumah general dekat dengan Ya karena harus sebelahan gitu ya biasanya ya. Nak buat tebu. Yang mana tuh? Ujung sekali tu. Oh yang ujung itu buat tebu. Ini beras. Mana? Panglima hitam tuh apa? Hah? General, comrade general. Panggil apa? Jenderal perang gitu. Oh. Itu buat healing enak Oh, banget, cocok buat banget. healing Karena enak. adem gitu guys, tenang gitu suasananya tuh. Toiletnya zaman dahulu kayak gimana? Kayak gini nih. Bolongannya mana lubang? Ini nih. Ini dia dah buat baru. Ini udah buat baru. Tapi dulu ada lubang. Ada lubang. Ini toiletnya. It's nice. Nice ya, tapi Ada kain lah, ada kain. ada yang tutupnya ya, ada covernya ya. Gila Sekarang lu. now Senang sekali aku bisa mengenal lebih jauh bagaimana zaman dahulunya Langkawi itu, Ratu Langkawi dan istananya Langkawi. Jadi ya ilmu baru guys. Jadi ini guys Princess Masurinya itu nih, aku juga baru tahu sekarang. Cantik ya. Kalau nggak nurutin kemauan istri gue ke Penang, gue nggak bakal tahu kalau ternyata Penang memang layak kita datengin untuk lebih dari 1 kali. Di sini ada yang sepakat sama gue. Oh iya, video ini jangan lo skip dulu karena bakalan ada info soal area terbaik buat backpacker dan udah pasti tempat nginep. Paling nggak 2 hal itu jadi info paling penting dari setiap perjalanan. Siapa tahu Penang emang jadi wishlist lo untuk tahun ini. Perjalanan gue mulai dari Singapura guys. Waktu itu gue pakai Jetstar dan dapat harga 1 juta untuk 1 orang. Beli bagasi 40 kilo itu 600 ribuan. Durasi penerbangan kurang lebih 1,5 jam. Gue pikir deket, ternyata hampir sama kayak durasi dari Jakarta ke Bali. Setelah landing menuju hotel gue sengaja nih pakai Grab biar cepet sampai hotel. Tarifnya itu 37 ringgit Malaysia. Murah meriah. Ternyata lumayan jauh juga ya lokasi dari bandara menuju hotel gue di area Georgetown. Kira-kira sekitar 1 jam lebih dari mulai lewat tol sampai lewat jalan biasa. Lumayan jauh. Akhirnya sampai juga nih gue di hotel. Nama hotelnya Kim House Love. Boleh cek di Traveloka untuk lihat suasana hotel dan kamarnya ya. Dan inilah alasan gue kenapa Georgetown menjadi area terbaik untuk backpacker atau first timer ke Penang. Lanjut di part berikutnya. Makanannya ya pasti enak-enak. RM 150. dapat merit sekilo, Berit sekilo. Nasi sekilo. dapat ayam tik Dapat lagi ayam sekong. 150. RM150. Assalamualaikum, Mamat. Waalaikumsalam. Ada menu baru Ada menu baru bang. Bismillah. Bismillah. Apa ini? Allah ya Rabbi. Berit Nasi Arab. Oh, nasi Arab. Tambah kira halal. Tambah ke halal. Satu Malaysia dah tahu dah ni. Tambah minta. Tambah tak ada masalah. Ini jualan atau sedekah? Janganlah lebih korang. Jangan datang makan Oh, banyak-banyak. oh. Tu nasi Tidak Arab tambah kedekut. ke halal. Sekali dengan nasi Wow, Nasi sekilo. wow. Rib pun sekilo kan? Rib pun sekilo bang. Oi, dia buat gila Ini tadi. benar-benar Sekilo, nasi nyami. sekilo. Tak habis dengan ni kan? Ada lagi? Ada lagi bang. Tengok ayam pula. Ayam Ayam apa ni? Ayam mendi. Ayam Oh, mandi. ayam mandi. Panas-panas. Bau Wow, masak ni. wow. Ya Allah. Sekali dengan rib tadi. Ini. Ni promo dia. Promo dia. Masya Murah. Allah. Mana nak cari guys? Dapat rib. Macam makan kedai western. Total harga? 150. Wow. 150 Ini ringgit. murah loh. Tengok ni. Dapat rib. Dimakan dapat 10 ayam orang. besar, abang. 150. Kalau kat western ni dah 700 ni. Kalau kedai macam beratus-ratus lah. Ha. Orang boleh makan tingkat ala carte takkan ni tak boleh makan. Itulah pasal oh. takkan King Cat boleh makan ni 150 tak boleh. RM58 bang. 58 Murah banget. Warung suhu. Makanan Kelantan. Betul. Makanan tradisional Kelantan, tradisional Melayu. Makanan Kelantan betul ni kak? Betul. Ya ke kak? Ya. Macam fake ke? Macam tak ori ke? Betul lah. Ni apa ni? Ini ayam XL. Ayam XL. Ha. Orang Kelantan mana makan ayam kak? Mana makan ayam goreng? Orang Kelantan makan ayam gulai. Ayam gulai. Kita ada juga ayam gulai. Ada kak? Mana? Ada? Mana? Ini ayam gulai kita. Ini yang versi tradisional Melayu, sahabatku semua. Betul. Ni apa? Ini gulai teringat. Oh. Gulai teringat. Ikan Dalam ada apa tongkol. kak? Ikan tongkol dengan telur. Ni telur. Ikan tongkol? Ya. Bukan ikan air tu. Bukan Terengganu ikan air. Akak biar betul kak? Sekarang ni orang Gulai makan ikan Kelantan. tongkol. Betul, masakan Kelantan. Ya. Ini apa kak? Ini ayam kampung. Ayam kampung. Kampung mana? Bacok ke Pasir Mah? Kampung lah ayam kampung. Ya kau ni. Ha. Set kita jangan pecah kak. Sekarang ni awak nak order apa? Ha? Awak nak order apa ni? Bagilah apa-apa makanan Kelantan kat saya. Saya rasa better awak balik je lah Kelantan makan kat sana. Ah pula. Balik Kelantan. Awak pun tak tahu. Tapi saya nak makan sini kak. Tak boleh. Ah? Tak boleh. Alah kak. Jangan macam tu kak. Tak boleh. Awak terpaling Kelantan sangat. Nasi so dik. Boleh? Ni gula ke apa? Ni kita ada gula ikan. Boleh nak ikan so.
Oh, jadi kalau makanan Kelantan itu lebih banyak ke gulai-gulai ya? Kuah sikit. Tu nak daging ke pun? Oh, kita boleh. 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 Yang ini versi makanan tradisional Melayu, sahabat Kusuma. Boleh. Timun. Sambal. Ni gula ke apa? Boleh nak ayam so? Gula ayam so. Tak pun sekali apa? Sekali. Lebih banyak Bagi ke tak, masakan gulai-gulai. Boleh satu nak daging ni, daging belengah tu. Daging belengah sedikit. Oh, ni viral tu. Oh. Daging belengah kicap boleh. Boleh so. Lepas tu nak tu gula ke apa? Ni kita ada gula juga. Dua heki. Banyak banget ya jenis gulainya. Ini masakan enak pastinya ya. Tapi sayang saya belum pernah rasa. Pakai telur masin. Ini sekali telur masin. Okey dah. Macam nasi campur. Okey. Masya Allah. Bener-bener nyami. Dan ternyata Mas Bima Samudra, artis daripada Indonesia pun juga melancong ke Malaysia. Di antaranya beliau pergi ke Langkawi, melihat sejarah Ratu Langkawi. Kemudian orang Indonesia pun juga dibuat terkesan dengan suasana yang ada di Penang. Tentunya Penang ini menyajikan keanekaragam budaya dan juga berbagai aneka jenis makanannya. Mungkin kalau orang Indonesia berobat di Penang bukan hanya sekedar berobat saja, tetapi juga bisa berwisata. Kemudian bab soal makanan yang ada di Malaysia, jenis-jenis makanan di Malaysia itu begitu sangat banyak. Dari mulai yang tradisional, kekinian, semuanya itu serba ada. Mau cari nasi Arab, nasi biryani, mau cari nasi lemak, mau cari masakan-masakan Melayu, semuanya serba ada. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Dan tentunya jika suka dengan videonya Bang Toha Reaction Mersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Semoga sahabat-sahabatku terhibur. Dan saya doakan mudah-mudahan sehat selalu, rezekinya berlimpah-limpah. Yang belum bisa datang ke Malaysia, saya doakan ada uang banyak bisa jalan-jalan. Yang mungkin tengah menjalani pengobatan di Malaysia, saya doakan cepat sembuh dan tidak ada halangan suatu apapun. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.